Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar refleksi dan rotasi. Stay tune ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, memahami pengertian refleksi. Yang kedua, memahami sifat-sifat refleksi. Yang ketiga, menentukan refleksi terhadap sumbu X. Yang keempat, menentukan refleksi terhadap sumbu Y. Yang kelima, menentukan refleksi terhadap titik 0,0. Yang keenam, menentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang ketujuh, menentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Yang kedelapan, menentukan refleksi terhadap garis X sama dengan H. Yang kesembilan, menentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Yang kedua, ringkasan materi. Refleksi atau pencerminan. Bercermin merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana bentuk bayangan yang kita hasilkan pada cermin? Bagaimana jarak bayangan yang dihasilkan terhadap cermin? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita simak ilustrasi pertama. Ilustrasi pertama, terdapat sebuah bola yang diletakkan di hadapan cermin dengan jarak 30 cm. Bagaimana hasil refleksi bola terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan bola terhadap cermin? Seperti terlihat pada gambar, hasil bayangan bola terhadap cermin berupa bola. Jika kita misalkan bola sebagai titik A dan bayangan bola sebagai A aksen, maka jarak titik A ke cermin sama dengan jarak titik A aksen ke cermin, yaitu 30 cm. Selain itu, jika titik A dan titik A aksen kita hubungkan, maka garis A aksen akan tegak lurus dengan cermin dan menghasilkan titik yang sama dengan jarak yang sama. Pengertian refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan N A kecil, dengan A kecil merupakan simbol cermin. Sifat-sifat refleksi atau pencerminan yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Jenis refleksi yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Kita akan menemukan konsep pencerminan terhadap sumbu X dengan mengamati pencerminan segitiga ABC pada gambar. Bagaimana bayangan segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap sumbu X? Terlihat pada gambar, segitiga yang berwarna pink merupakan segitiga asli, sedangkan segitiga berwarna hijau merupakan bayangan dari segitiga warna pink. Pada gambar, kita dapat melihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan hasil bayangan dari segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap sumbu X pada koordinat kartesius. Agar mudah memahami perubahan koordinat setiap titik segitiga, kita dapat melihat pada tabel berikut. Pada tabel, titik A 2,4, koordinat bayangan A aksen 2,-4. Titik B 5,6, koordinat bayangan B aksen 5,-6. Titik C 3,9, koordinat bayangan C aksen 3,-9. Berdasarkan pengamatan pada gambar, secara umum diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, Y. Jenis refleksi yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Untuk memahami konsep refleksi terhadap sumbu Y, mari kita amati pencerminan persegi PQRS, bagaimana perubahan setiap titik P, titik Q, titik R, dan titik S pada persegi PQRS setelah dicerminkan terhadap sumbu Y. Tampak pada gambar, persegi berwarna ungu merupakan persegi asal, sedangkan persegi berwarna orange merupakan persegi bayangan. Terlihat pada gambar, kita dapat melihat bahwa persegi
T aksen, Q aksen, R aksen, S aksen merupakan hasil bayangan persegi dari PQRS setelah dicerminkan terhadap sumbu Y pada koordinat kartesius. Agar mudah memahami perubahan koordinat setiap titik pada persegi dapat kita lihat pada tabel. Terlihat pada tabel P 2,1 koordinat bayangan, T aksen negatif 2,1. Titik Q 4,1 koordinat bayangan, Q aksen negatif 4,1. Titik R 4,3 koordinat bayangan, R aksen negatif 4,3. Titik S 2,3 koordinat bayangan negatif 2,3. Berdasarkan pengamatan pada gambar secara umum diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan dihasilkan bayangan A aksen negatif X, Y. Jenis refleksi yang ketiga, refleksi terhadap titik asal 0,0. Untuk memahami konsep refleksi terhadap titik asal 0,0, mari kita amati pencerminan segitiga ABC dan segitiga DEF, bagaimana perubahan setiap titik ABC pada segitiga ABC dan titik DEF pada setiap segitiga DEF setelah dicerminkan terhadap titik asal yaitu titik 0,0. Terlihat pada gambar, segitiga ABC berada di pojok kanan atas dan segitiga DEF berada di kanan bawah, merupakan dua segitiga asal. Sedangkan cerminan dari segitiga ABC berada di pojok kiri bawah, sedangkan cerminan dari segitiga DEF berada di pojok kiri atas. Terlihat pada gambar, kita dapat melihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Segitiga D aksen, E aksen, F aksen merupakan hasil bayangan segitiga DEF setelah dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Untuk memudahkan memahami perubahan koordinat setiap titik yang terjadi pada segitiga ABC dan segitiga DEF dapat kita lihat pada tabel. Terlihat pada tabel, titik A 8,3, koordinat bayangan A aksen negatif 8, negatif 3. Titik B 14,7, koordinat bayangan D aksen negatif 14, negatif 7. Titik C 12,11, koordinat bayangan C aksen negatif 12, negatif 11. Titik D 13, negatif 4, koordinat bayangan D aksen negatif 13,4. Titik E 15, negatif 12, koordinat bayangan E aksen negatif 15,12. Titik F 5, negatif 13, koordinat bayangan F aksen negatif 5,13. Berdasarkan pengamatan pada gambar secara umum, diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka akan dihasilkan bayangan A aksen negatif X, negatif Y. Jenis refleksi yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Untuk memahami konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan X, mari kita amati pencerminan segitiga ABC, bagaimana perubahan setiap titik A, B, C pada segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Terlihat pada gambar, segitiga ABC berwarna coklat ke orange merupakan segitiga asal. Dicerminkan terhadap garis yang melintang Y sama dengan X menghasilkan segitiga bayangan A aksen, B aksen, C aksen berwarna biru. Terlihat pada gambar kita dapat melihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk memudahkan memahami perubahan koordinat setiap titik A, B, C yang terjadi pada segitiga ABC dapat kita lihat pada tabel. Terlihat pada tabel, titik A negatif 6, negatif 2, koordinat bayangan A aksen negatif 2, negatif 6. Titik B 0,10, koordinat bayangan B aksen 10,0. Titik C negatif 9,7, koordinat bayangan C aksen 7, negatif 9. Berdasarkan pengamatan pada gambar, secara umum diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen Y, X.
Jenis refleksi yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Untuk memahami konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, mari kita amati pencerminan segitiga ABC pada gambar bagaimana perubahan setiap titik ABC pada segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Terlihat pada gambar, segitiga yang berwarna orange merupakan segitiga asal yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang berwarna biru. Pada gambar, kita dapat melihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan dari setiap segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Untuk memudahkan memahami perubahan koordinat setiap titik A, B, C yang terjadi pada segitiga ABC dapat dilihat pada tabel. Terlihat pada tabel, titik A negatif 5,9, koordinat bayangan A aksen 5, negatif 9, titik B 7,3, koordinat bayangan B aksen negatif 3, negatif 7, titik C 4,12, koordinat bayangan C aksen negatif 12, negatif 4. Berdasarkan pengamatan pada gambar, secara umum diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen negatif Y, negatif X. Jenis refleksi yang keenam, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Untuk memahami konsep refleksi terhadap garis X sama dengan H, mari kita amati pencerminan segi 4 X, Y, Y, Z. Pada gambar, bagaimana perubahan setiap titik X, Y, Y, Z pada segi 4 X, Y, Y, Z setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Segi 4 X, Y, Y, Z berwarna hijau merupakan segi 4 asal yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2 menghasilkan X aksen, Y aksen, Y aksen, Z aksen. Segi 4 berwarna merah. Pada gambar kita dapat melihat bahwa segi 4 X aksen, Y aksen, Y aksen, Z aksen merupakan hasil pencerminan dari segi 4 X, Y, Y, Z setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Untuk memudahkan memahami perubahan koordinat setiap titik X, Y, W, dan Z yang terjadi pada segi 4 X, Y, Y, Z dapat dilihat pada tabel. Pada tabel titik X 2,1 koordinat bayangan X aksen negatif 6,1. Titik Y 4,4 koordinat bayangan Y aksen negatif 8,4. Titik W 4,3 koordinat bayangan W aksen negatif 8,3. Titik Z 2,4 koordinat bayangan Z aksen negatif 6,4. Berdasarkan pengamatan pada gambar, secara umum diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan A aksen 2 kali H dikurangi X, Y. Jenis refleksi yang ketujuh, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Untuk memahami konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan K, mari kita amati pencerminan segitiga PQR pada gambar bagaimana perubahan setiap titik PQR pada segitiga PQR setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Terlihat pada gambar, segitiga PQR berwarna orange yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen, segitiga berwarna pink. Pada gambar kita dapat melihat bahwa segitiga P aksen, Q aksen, R aksen merupakan hasil pencerminan dari segitiga PQR setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Untuk memudahkan memahami perubahan koordinat setiap titik PQR yang terjadi pada segitiga PQR dapat kita lihat pada tabel. Terlihat pada tabel, titik P negatif 2,3 menghasilkan koordinat bayangan P aksen negatif 2, negatif 1. Titik Q 0,5 menghasilkan koordinat bayangan Q aksen 0, negatif 3. Titik R negatif 2,7 koordinat bayangan R aksen negatif 2,5. Berdasarkan pengamatan pada gambar secara umum diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, 2 kali K dikurangi Y. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal pertama,
Jika titik B 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah pembahasan. Titik B 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka B aksennya X aksen, negatif Y aksen. Jadi bayangan titik B adalah B aksen 2, negatif 5. Contoh soal 2. Jika titik A negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A adalah pembahasan. Titik A negatif 4, negatif 3 yang dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen negatif X aksen, Y aksen. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 4, negatif 3. Contoh soal ketiga, jika titik A negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangan titik A adalah pembahasan. Titik A negatif 4, negatif 3 yang dicerminkan terhadap titik 0,0 menjadi A aksen negatif X aksen, negatif Y aksen. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 4,3. Contoh soal keempat, jika titik P negatif 5,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan bayangan titik P adalah pembahasan. Titik P negatif 4,5 yang dicerminkan terhadap Y sama dengan X menghasilkan P aksen, Y aksen, X aksen. Jadi bayangan titik P adalah P aksen 4, negatif 5. Contoh soal kelima, jika titik P negatif 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik P adalah titik P negatif 5,4 yang dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X menghasilkan P aksen, negatif Y aksen, negatif X aksen. Jadi, bayangan titik P adalah P aksen negatif 4,5. Contoh soal ke-6, jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah pembahasan. Titik P 5,2 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan P aksen 2 kali H dikurangi X aksen, Y aksen. Jadi bayangan titik P adalah P aksen negatif 1,2. Contoh soal 7. Jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah pembahasan. Titik P 5,2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 menjadi P aksen X, 2 kali K dikurangi Y. Jadi bayangan titik P adalah P aksen 5,2. Are you ready? Materi selanjutnya adalah rotasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, memahami tentang pengertian rotasi. Yang kedua, menentukan rotasi titik terhadap pusat 0,0. Yang ketiga, menentukan rotasi titik terhadap pusat A, B. Selanjutnya adalah ringkasan materi. Rotasi atau perputaran, kita akan membahas gerak berputar atau dalam transformasi geometri disebut rotasi. Komedi diputar, gangsing, kipas angin, dan jarum jam merupakan beberapa contoh objek yang bergerak dengan berputar. Pada ilustrasi pertama, gambar menunjukkan anak-anak sedang bermain gangsing. Ketika bermain, gangsing dapat berputar searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam dengan pusat tertentu. Dalam matematika, proses memutar gangsing termasuk dalam rotasi. Pengertian rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama, titik pusat rotasi, yang kedua, besar sudut rotasi, yang ketiga, arah sudut rotasi. Sudut rotasi merupakan sudut antar garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi, yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Jika arah rotasi diputar arah jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif alfa. Jika arah rotasi diputar berlawanan arah jarum jam, maka besar sudut rotasi positif alfa.
maka dinotasikan dengan R, P, alfa, di mana P merupakan pusat rotasi dan alfa besaran sudut rotasi. Jenis rotasi yang pertama, rotasi terhadap titik pusat 0,0. Untuk memahami bentuk rotasi pada titik pusat 0,0, kita amati perpindahan titik A pada gambar. Terlihat pada gambar, titik A terhadap titik pusat 0,0. Misalkan terdapat sebuah titik A, X, Y akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat 0,0 dan akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen dan dapat dituliskan sebagai berikut. Titik X, Y dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Terlihat pada tabel terdapat 3 besaran alfa yaitu 90 derajat yang menghasilkan rumus atau prosedur negatif Y, X. 180 derajat prosedur negatif X, negatif Y. Besaran sebesar negatif 90 derajat menghasilkan prosedur Y, negatif X. Jenis rotasi yang kedua, rotasi terhadap titik pusat A, B. Untuk memahami bentuk rotasi pada titik pusat A, B, kita bisa amati perpindahan titik A pada gambar. Titik A yang dirotasikan terhadap titik pusat A, B. Misalkan terdapat sebuah titik A, X, Y akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat A, B dan menghasilkan titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen dan dapat dituliskan sebagai berikut. Titik A, X, Y dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat A, B menghasilkan bayangan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Terlihat pada tabel, rotasi dengan besaran 90 derajat dengan prosedur negatif Y ditambah A ditambah B, X kurangi A ditambah B. Sedangkan besaran 180 derajat menghasilkan prosedur negatif X ditambah 2 kali A, negatif Y ditambah 2 kali B. Sedangkan rotasi dengan besaran negatif 90 derajat menghasilkan prosedur Y dikurangi B ditambah A, negatif X ditambah A ditambah B. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan bayangan titik C 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat pada 0,0. Pembahasan. Titik C 3,1 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat menghasilkan C aksen yaitu negatif Y, X. Jadi hasil bayangan dari titik C adalah C aksen negatif 1,3. Contoh soal yang kedua, tentukan bayangan titik C 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat pada 2,4. Pembahasan. Titik C 3,1 dirotasikan terhadap titik 2,4 sebesar 90 derajat menghasilkan C aksen yaitu negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Jadi hasil bayangan dari titik C adalah C aksen 5,5. Are you ready? Thanks for playing and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.